Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Muawiyah I terkait pendiri Daulah Umayyah. Pada bab 6, pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Umayyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisha Adi Fadila. Baik, kita lanjutkan. Pada presentasi ini, ada 4 inti pembahasan. Yang pertama, biografi pendiri. Yang kedua, awal mula berdirinya Daulah Bani Umayyah. Yang ketiga, dampak perubahan masa pimpinan. Dan yang keempat, proses bergantinya kepemimpinan. Langsung pada pembahasan pertama tentang biografi pendiri. Sang pendiri Daulah Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Beliau memiliki julukan yaitu Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Muawiyah I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri Nabi Muhammad. Keluarga Muawiyah. Ayah Muawiyah bernama Abu Sufyan bin Harb, sedangkan ibu Muawiyah bernama Hindun binti Utbah. Muawiyah memiliki 13 bersaudara. Selanjutnya, Muawiyah menikahi 4 orang wanita dan dikaruniai 8 orang anak, yaitu Yazid bin Muawiyah, Abdurrahman bin Muawiyah, Abdullah bin Muawiyah, Ramlah binti Muawiyah, Hindun binti Muawiyah, Aisyah binti Muawiyah, Atikah binti Muawiyah, dan Safiyah binti Muawiyah. Masuknya Islam Muawiyah I. Muawiyah memeluk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan bin Harb dan ibunya Hindun binti Utbah saat terjadi Fathu atau penaklukan di Mekah. Riwayat lain menyatakan bahwa Muawiyah masuk Islam pada peristiwa Umrah Qada tahun 7 Hijriah, tetapi menyembunyikan keislamannya sampai peristiwa Fathu di Mekah. Yang kedua adalah awal mula berdirinya Daulah Bani Umayyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantik Ramadhani. Baik, kita lanjutkan. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, dari 40 Hijriah sampai 132 Hijriah, atau 661 Masehi sampai 750 Masehi. Awal mula berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd al-Syam. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa penting di dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Am al-Jamaah atau rekonsiliasi umat Islam di Maskin dekat Madain, Kufah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pada tahun 41 Hijriah atau 61 Masehi secara resmi diangkat menjadi khalifah oleh umat Islam secara umum. Pusat pemerintahan Islam dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Pemerintahan Muawiyah berubah bentuk dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan dinasti yang berbasiskan Islam. Khalifah Bani Umayyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Rahayu Wahyuningsih. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Daulah Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Banyak kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah yang dicapai, lebih-lebih pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Dimulai oleh kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri oleh kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Adapun urutan-urutan Khalifah Daulah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I memimpin dari 660 sampai 680 Masehi atau 41 sampai 61 Hijriah. Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, Marwan bin Hakam atau Marwan I, dan Abdul Malik bin Marwan. Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I
Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz atau Umar II, Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II, dan Hisham bin Abdul Malik. Walid bin Yazid atau Al-Walid III, Yazid bin Walid atau Yazid III, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad atau Marwan II Al-Himar memimpin dari 745 sampai 750 Masehi atau 127 sampai 133 Hijriah. Yang ketiga, dampak perubahan masa pimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Almira Zahra. Baik, selanjutnya, kemajuan dan prestasi kepemimpinan Muawiyah I. Selama menjabat sebagai seorang khalifah, ada banyak sekali pencapaian serta kemajuan yang berdampak pada kehidupan masyarakat pada masa itu. Beberapa kemajuan dan prestasi tersebut antara lain: 1. Bidang administrasi. Muawiyah bin Abu Sufyan cukup konsen terhadap aspek administrasi, terutama segala hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masyarakat pada saat itu bisa mendapatkan akses pelayanan publik yang sangat baik dengan didirikannya beberapa lembaga administrasi seperti Departemen Pencatatan atau Diwanul Hatam, pelayanan pos publik, hingga percetakan mata uang, dan masih banyak lagi. 2. Bidang kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu representasi dari sebuah peradaban yang sangat penting untuk dilestarikan. Muawiyah cukup memberikan perhatian terhadap sektor yang satu ini, sehingga kebudayaan umat Islam mampu berkembang dengan sangat pesat, seperti pada seni rupa, seni suara, seni sastra, arsitektur, dan masih banyak lagi. Baik, kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu proses bergantinya kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jinisa Fitri. Baik, kita lanjutkan. Akhir kepemimpinan Muawiyah I. Masa peralihan ini didasari oleh ketidakpuasan terhadap kepemimpinan terakhir Ali bin Abi Thalib. Masa peralihan ini ditandai oleh dua peristiwa terbesar Al-Kubra dalam sejarah awal Islam, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin, yang merupakan perang saudara antar sesama kelompok Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan dan keluarganya menjadi oposisi terhadap pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Ketika kekuasaan diberikan kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah muslim, dia berusaha untuk menyatukan perbedaan atau konflik yang pernah terjadi antara Muawiyah dan Ali, hingga konflik antara Ahlul Bait, yaitu ditandai dengan wafat Husain dalam pertempuran di Karbala, Irak. Maka Hasan memberikan kepercayaan kekuasaan kepada Yazid sebagai khalifah tunggal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.